mencermati banyak hal ya, termasuk tadi memberikan masukan ya. Terima kasih, ini kami catat ya untuk dibuatkan template narrative review, nanti akan kita bahas ya. Kemudian juga untuk penggunaan dana ya, tadi yang terkait dengan apakah memungkinkan ya digunakan untuk bantuan penyusunan naskah. Ini seperti HR ya. Nah, kita melarang Pak ya, mohon maaf ini ya. Jadi dana atau anggaran itu tidak diperkenankan untuk semacam honorarium gitu ya. Jadi untuk upah itu tidak diperkenankan, baik untuk dosennya ataupun untuk mahasiswanya gitu ya. Nah, sehingga nanti dioptimalkan saja yang terkait dengan untuk penggunaan kebutuhan-kebutuhan kegiatan online ya, atau digital gitu ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan, yang misalnya untuk membeli kuota internet, meskipun tuh ya kalau dosen 150.000 misalnya itu, ya mahasiswa mungkin 150.000 juga masih sisa banyak gitu ya. Ya nanti dipikirkan nanti untuk hal-hal apa yang jelas itu dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan online. Saya kira tidak hanya kuota internet saja ya, termasuk tadi juga untuk bisa untuk download paper-paper, artikel-artikel yang berbayar dari jurnal-jurnal tertentu ya, misalnya gitu. Saya kira itu kalau dimanfaatkan kan malah kurang juga ya, 5 juta itu ya kalau downloadnya banyak banget misalnya gitu ya. Ya saya kira itu ya intinya ya. Ya saya kira itu Pak Harun, terima kasih. Ya. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Suherman. Ini sudah melewati limit waktu 11.35 nih Pak, kita sudah per 5 menit. Silakan dari Pak Suherman. Ya, sekalian closing saja ini Pak Harun, terima kasih. Tadi mahasiswa dari Unhas, narrative review itu sebetulnya memang ini justru dari Filmawat dan tim PKM itu landasannya kenapa luarannya narrative review, karena biar tidak terlalu menyulitkan mahasiswa, intinya itu. Karena mahasiswa ini sangat beragam seluruh Indonesia, sehingga kalau kemudian kita tuntut sampai ke systematic review atau meta-analisis bahkan, karena meta-analisis ini kan sebetulnya secara umum dipakai untuk membidik satu topik yang itu selalu diangkat oleh para peneliti-peneliti sebelumnya ya, secara berulang-ulang. Kemudian data-data penelitian mereka diekstrak atau diambil, kemudian dianalisis secara statistik dan seterusnya. Jadi memang lebih berat memang dari sisi prosedur, dan mungkin nanti juga akan bicara, karena kita bicara statistik, bicara kecukupan data dan sebagainya. Nah, kita tidak ke arah sana sebagaimana disampaikan Prof. Edi Mei, bahwa kita cukup ke naratif ya, menarasikan penelitian yang berkaitan dengan topik Anda ya, dan tidak perlu terlalu rumit, meskipun saya tidak tahu apakah dilarang atau tidak oleh tim sampai ke systematic review, tetapi saya kira landasan kenapa dicukupkan di narrative review agar ini menjadi challenge yang lebih seragam untuk seluruh tim PKM. Kemudian yang kedua, terima kasih Pak dosen dari Pak Sastrawi Dana ya, masukannya. Kemudian untuk penggunaan dana sebetulnya banyak ya, alternatif penggunaan dana untuk menunjang kegiatan PKM di era pandemi ini. Kuota itu salah satunya ya, dan kuota itu kan tidak ada batasan 150.000, karena mungkin aturan di banyak kampus itu subsidi yang diberikan per dosen atau per mahasiswa itu 150.000. Nah ini mungkin asumsinya bisa jadi Anda membutuhkan kuota itu setiap hari, setiap malam, harus rapat juga dan seterusnya, sehingga bisa jadi berlipat-lipat dari angka 150.000 per bulannya gitu. Plus misalnya harus langganan Zoom atau langganan yang lain, karena Anda harus koordinasi, tim harus koordinasi dengan Bapak Ibu dosen gitu ya, untuk meminta masukan dengan tim-tim mahasiswa lain, bahkan mungkin tiap hari, karena waktunya cuma praktis mungkin hanya 1 bulan untuk merancang luaran dan seterusnya, untuk mengupload logbook dan sebagainya. Sehingga memang alternatif item pengeluaran itu bisa sangat banyak, atau bahkan mungkin untuk meningkatkan Google Drive ya, kapasitas Google Drive misalnya dan seterusnya, bisa jadi harus membeli dan seterusnya. Itu silakan dimanfaatkan, tetapi memang betul tidak boleh untuk honorarium dan belanja barang yang itu di luar konteks ya, misalnya beli laptop, karena ini kan daring Pak, sehingga harus
punya laptop saya ini kebetulan sudah dari SMA, ini laptop saya pakai, bahkan SMP dibelikan karena naik ke SMA gitu, sudah jadul misalnya, bolehkah membeli laptop? Nah, saya kira untuk barang modal utama begitu dilarang, honorarium juga dilarang, sehingga mohon dimanfaatkan untuk penunjang dari aktivitas PKM yang daring ini. Saya kira itu Pak Harun, dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah melewati batas waktu 9 menit, Prof, sama Pak Herman. Baiklah, kita sudah selesai untuk acara pelatihan pendampingan pelaksanaan PKM 5 bidang untuk sesi hari ini, yaitu 25 Agustus sesi 1. Oke, kemudian bagi Bapak Ibu mungkin kami sampaikan jangan lupa mengisi presentasi kehadiran, dan bagi yang mungkin yang belum mendapatkan materi ya dari apa yang disampaikan tadi dari Pak Suherman sama Prof Edi, bisa di-download di link materi yang sudah kami share di grup chat. Oke, baiklah, untuk itu kita tutup acara ini dengan pembacaan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Harun. Iya, sama Prof sama, Edi, terima Bapak kasih Ibu, Herman, Prof mahasiswa Edi. semangat. Terima kasih. Bu Anas, Bapak Ibu dari Bermawa, rekan dari Bermawa, terima kasih atas bantuannya. mohon izin. Marilah. Terima kasih Bu Ana. Usap Mas Harun. Emang tadi nabak pulang, bukan anakku itu tadi. Nabak pulang nih, ada di sini.